Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Erika Ramadhani dengan NIM 210320002 dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang pembibitan kelapa sawit yaitu pada tahap praniserinya di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis perkebunan yang diampuh oleh Bapak Wahyu. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materinya. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembibitan kelapa sawitnya, yaitu pada tahap praniseri, teman-teman harus tahu bahwa kelapa sawit itu merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di dunia, apalagi di Indonesia begitu. Tanaman ini itu berasal dari Afrika Barat dan dibawa ke Asia Tenggara, teman-teman. Dan itu terjadi pada abad ke-19. Dan saat ini Indonesia dan Malaysia menjadi produsen kelapa terbesar kelapa sawit di dunia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian kedua negara. Minyak sawit yang dihasilkan dari buah kelapa sawit itu ternyata memiliki berbagai manfaat, mulai dari minyak gorengnya, dari bahan bakunya seperti margarin, hingga digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, dan juga biodiesel, begitu teman-teman. Jadi tanaman kelapa sawit ini itu memiliki siklus hidup yang panjang ternyata, mencapai usia produktif sekitar 25 sampai 30 tahun begitu teman-teman ya. Nah, dalam siklusnya ini kelapa sawit itu dapat menghasilkan tandan buah segar atau yang sering disingkat dengan TBS begitu, yang menjadi sumber minyak sawit mentah atau crude palm oil atau yang sering disingkat dengan CVO begitu teman-teman, dan minyak inti sawit kernel oil gitu. Jadi tandan buah segar ini itu dihasilkan oleh pohon sawit yang mulai berbuah pada usia 3 sampai 4 tahun dan puncak produksinya itu biasanya terjadi pada usia 7 sampai 15 tahun. Dan kelapa sawit ini itu merupakan tanaman yang sangat produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya seperti kedelai atau bunga matahari. Sawit itu menghasilkan lebih banyak minyak per hektar. Tanaman ini itu tumbuh baik di daerah tropis teman-teman, dengan curah hujan yang sangat tinggi gitu ya, bisa dibilang curah hujan yang sangat tinggi dan sinar mataharinya itu sepanjang tahun gitu. Oleh karena itulah wilayah seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara di Afrika dan Amerika Selatan itu menjadi area utama perkebunan dari kelapa sawit tersebut begitu teman-teman. Namun, kita perlu tahu bahwa meskipun produktivitas kelapa sawit itu tinggi teman-teman, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan ternyata. Apa saja? Yaitu contohnya seperti isu deforestasi gitu kan, perubahan iklim, serta dampak sosial terhadap masyarakat lokal itu sering menjadi perdebatan di tingkat global. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan kelapa sawit yang beralih ke pabrik, ke praktik keberlanjutan dengan mengikuti standar sertifikasi seperti RSPO itu, di mana RSPO itu menetapkan standar produksi minyak sawit berkelanjutan teman-teman, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Dan juga selain itu, tantangan lain dalam industri kelapa sawit adalah pengendalian hama dan penyakitnya teman-teman. Beberapa hama utama yang menyerang kelapa sawit itu seperti kita tahu ya, ada yang namanya ulat api, kumbang tanduk, dan juga tikus begitu kan. Nah, sementara itu, penyakit yang sering menyerang adalah busuk pangkal, teman-teman. Batang yang disebabkan oleh jamur yang namanya Ganoderma begitu. Dan pengendalian hama dan penyakit ini itu memerlukan manajemen yang baik agar tanaman tetap produktif dan juga sehat. Lalu, bagaimana sih tahap pranaseri atau penyemaian awal dari kelapa sawit tersebut? Nah, jadi, sebelum kelapa sawit ditanam di lahan perkebunan, proses pembibitannya itu melalui dua tahap penting, teman-teman, yaitu ada tahap pranaseri, penyemaian awal yang bakal dijelaskan sekarang ini, dan juga ada tahap nursery atau pembibitan utama lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi pada tahap pranaseri, bibit kelapa sawit itu disiapkan agar memiliki kualitas yang baik sebelum dipindahkan ke pembibitan utama dan akhirnya itu ditanam di lapangan.
Jadi tahap pranasari ini dimulai dengan pemilihan benih yang berkualitas, benih kelapa sawit yang baik biasanya itu berasal dari sumber-sumber yang terpercaya teman-teman, memiliki sertifikasi seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau yang sering disingkat dengan PPKS begitu ya, atau lembaga riset lainnya begitu teman-teman. Jadi benih yang baik itu biasanya memiliki daya kecambahan atau perkecambahan yang tinggi gitu dan mampu menghasilkan bibit yang bisa dibilang kuat dan juga sehat begitu teman-teman. Nah, setelah pemilihan benih, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan proses perendaman benih dalam air bersih dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk merangsang proses perkecambahan. Setiap hari itu air rendaman itu diganti teman-teman agar benih tetap segar dan bebas dari kontaminasi. Dan setelah proses perendaman tersebut, benih-benih ini kemudian ditempatkan dalam wadah khusus untuk mempercepat proses perkecambahannya. Nah, proses perkecambahan ini itu biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 bulan. Jadi benih yang sudah berkecambah itu akan menunjukkan akar dan tunas kecil gitu. Begitu teman-teman. Pada saat inilah itu benih itu sebenarnya siap dipindahkan ke polybag kecil yang berisi media tanam berupa campuran tanah, pasir, dan juga pupuk organik begitu ya. Jadi ukuran polybag yang digunakan pada tahap pranasari biasanya ya yang digunakan itu adalah ukuran 12 sampai 15 cm begitu teman-teman. Jadi polybag ini itu harus memiliki drainase yang baik. Agar apa? Agar air itu tidak tergenang teman-teman yang dapat menyebabkan nantinya busuk akar begitu. Jadi selama tahap pranasari ini bibit itu perlu dirawat dengan baik. Penyiraman dilakukan secara rutin dan biasanya 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kelembapan tanah itu juga harus kita perhatikan teman-teman, harus kita jaga. Tetapi juga jangan sampai berlebihan. Karena apa? Karena dapat menyebabkan bibit itu membusuk. Jadi selain penyiraman dilakukan, pemupukan juga dilakukan secara teratur. Pupuk apa yang digunakan? Jadi pupuk yang digunakan itu biasanya pupuk NPK dengan dosis yang rendah karena bibit pada tahap awal ini itu tidak memerlukan terlalu banyak nutrisi gitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan pengendalian hama dan penyakit? Itu juga harus diperhatikan pada tahap pranasari. Meskipun kita tahu bibit ini masih kecil gitu, tapi mereka itu rentan teman-teman terhadap serangan hama seperti ulat atau kutu daun. Oleh karena itulah pemantauan rutin itu sangat penting untuk memastikan bibit itu tetap sehat begitu. Dan pada usia sekitar 3 sampai 4 bulan, bibit itu akan siap dipindahkan ke tahap pembibitan utama yang disebut dengan meniseri. Nah, pada saat inilah bibit itu sudah memiliki 3 sampai 4 helai daun yang sehat dan sistem perakarannya yang cukup kuat, teman-teman. Dan polybag yang digunakan untuk meniseri itu lebih besar dengan ukuran sekitar 40 cm begitu ya, kurang lebih ya. Agar bibit itu memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh begitu teman-teman. Nah, kita bahas sedikit itu tadi gambaran kecil sebenarnya dari tahap praniseri. Kita bahas sedikit tentang manfaat ekonomi dari kelapa sawit. Nanti akan saya sambungkan lagi di tentang praniserinya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kelapa sawit itu memainkan peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Karena teman-teman, selain sebagai sumber devisa utama dari ekspor minyak sawit mentah atau CVO, industri ini tuh juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Tidak hanya terbatas pada perusahaan besar saja, tetapi banyak petani kecil yang juga tergantung pada kelapa sawit sebagai mata pencarian mereka. Jadi, petani kelapa sawit swadaya atau skala kecil yang biasanya mengelola lahan perkebunan yang lebih kecil dibanding dengan perusahaan yang besar gitu teman-teman. Meskipun mereka memiliki kontribusi yang signifikan lah bisa dibilangnya terhadap produksi minyak sawit nasional. Petani kecil itu sering ternyata menghadapi tantangan dalam akses ke teknologi teman-teman. Bibit unggul serta pemupukan dan pengendalian hama yang tepat. Jadi untuk
mengatasi masalah ini, beberapa program pemberdayaan itu sebenarnya telah dikembangkan oleh pemerintah dan berbagai lembaga, seperti kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dan juga kepada petani swadaya begitu. Nah, dalam kemitraan ini, petani itu diberikan akses terhadap bibit unggul, teman-teman, pelatihan teknis, serta jaminan pembelian dari hasil panen tersebut, gitu. Juga ketika kita melihat dari segi ekonomi, sektor kelapa sawit itu juga memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Banyak perusahaan kelapa sawit yang berinvestasi dalam pembangunan jalan, kemudian juga, sorry, jembatan, dan fasilitas-fasilitas umum untuk mendukung operasional perkebunan mereka. Hal ini itu sebenarnya secara tidak langsung membantu membuka akses bagi masyarakat lokal ke layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lainnya lah, begitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi selain itu, minyak sawit juga memberikan kontribusi besar dalam substitusi impor. Dengan adanya produksi minyak sawit dalam negeri yang melimpah, Indonesia itu sebenarnya dapat mengurangi ketergantungan loh terhadap impor dari si minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai atau juga minyak bunga matahari yang harganya itu sebenarnya lebih mahal di pasar internasional, teman-teman. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit gitu kan? Nah, berbicara tentang itu, dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan itu menjadi fokus utama dalam industri kelapa sawit. Permintaan dari konsumen global akan produk yang lebih ramah lingkungan itu sebenarnya memicu banyak perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang berkembang adalah penerapan sertifikasi RSPO atau Result of Sustainable Palm Oil, atau yang sering kita sebut dengan RSPO yang saya katakan tadi, begitu teman-teman ya. Apa sebenarnya tujuannya gitu kan? Nah, sebenarnya ini bertujuan untuk memastikan bahwa minyak itu diproduksi dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek lingkungan, kemudian juga aspek sosialnya, dan juga aspek ekonomi secara berkelanjutan, begitu teman-teman ya. Kemudian selain dari untuk beberapa aspek tadi, dan juga untuk mendapatkan sertifikasi dari IRSPO ini, perusahaan itu harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti tidak melakukan deforestasi di area hutan lindung, melindungi habitat satwa liar, serta memastikan hak-hak masyarakat lokal itu terlindungi, teman-teman. Hal ini itu termasuk dari pemberian upah yang layak bagi pekerja, serta menjamin bahwa tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses produksi. Dan selain RSPO juga yang dirancang, ada juga inisiatif nasional seperti ISPO. Apa itu ISPO? ISPO itu adalah Indonesian Sustainable Palm Oil yang dirancang oleh pemerintah sebagai pemerintah Indonesia untuk mempromosikan produksi minyak sawit yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawablah secara sosial, begitu kan. Jadi ISPO ini itu teman-teman itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia pada pasar global, terutama di negara-negara yang memprioritaskan keberlanjutan dalam rantai pasokan mereka. Namun, teman-teman perlu perhatikan, meskipun banyak inisiatif berkelanjutan itu telah diperkenalkan, ternyata masih ada tantangan-tantangan besar yang dihadapi. Dan salah satu masalah utama adalah praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran, begitu. Yang sebenarnya ini sering kali terjadi di beberapa daerah. Pembakaran hutan untuk membuka lahan kelapa sawit itu tidak hanya sebenarnya merusak dari si ekosistem lokal saja, teman-teman ya, tetapi juga menyebabkan masalah
di segi polusi udaranya juga yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat luas sebenarnya. Oleh karena itulah perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan menjaga agar produksi kelapa sawit itu tetap berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan teknik pre-nursery itu? Dan jadi di teknik pre-nursery itu kita kan tadi sudah membahas terkait tentang apa pre-nursery ya, sampai kepada bibit yang dipindahkan ke polybag kecil ya. Dan bagaimana proses perawatannya harus dilakukan dengan secara cermat. Nah, dan juga teman-teman, ini kita kembali ke pre-nursery. Tadi saya sedikit menjelaskan sebagai pengantar saja terkait tentang kelapa sawit tersebut. Jadi pada tahap pre-nursery ini perlu diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Apa saja sih hal penting yang harus diperhatikan tersebut? Nah, sebenarnya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu seperti penyiraman teman-teman. Jadi, sebenarnya penyiraman ini itu menjadi aspek penting dalam perawatan bibit kelapa sawit di tahap awal ini. Tanaman muda itu membutuhkan kelembapan yang cukup, tetapi juga jangan sampai tanahnya itu terlalu basah begitu ya teman-teman. Jangan sampai airnya itu terlalu menggenang begitu. Karena hal ini itu dapat menyebabkan bibit tersebut itu mengalami busuk akar begitu. Penyiraman itu sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Namun teman-teman, pada musim hujan, frekuensi penyiramannya itu dapat dikurangi untuk mencegah kelebihan air pada media tanam. Lalu selanjutnya ada kegiatan pemupukan. Sebenarnya tadi sudah saya bahas sedikit, cuman ini kita lebih perdalam sedikit lah ya. Meskipun bibit pada tahap awal itu tidak membutuhkan banyak nutrisi teman-teman, pemupukan itu tetap diperlukan untuk menunjang pertumbuhannya. Jadi pemupukan pada tahap pre-nursery biasanya menggunakan pupuk NPK dengan komposisi seimbang. Namun teman-teman, dalam dosis penggunaan itu dalam dosis yang rendah, jangan terlalu tinggi karena dia masih pada tahap awal begitu. Nah, pemupukan itu dilakukan setiap 2 sampai 3 minggu sekali dengan takaran yang disesuaikan untuk bibit mudanya begitu teman-teman. Jadi penggunaan pupuk yang berlebihan itu sebenarnya dapat berdampak buruk pada pertumbuhan bibit. Sehingga dosis dan frekuensinya itu harus diperhatikan dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengendalian hama dan penyakit. Nah, teman-teman, pengendalian hama dan penyakit ini merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan bibit dari kelapa sawit tersebut. Nah, pada tahap pre-nursery, hama yang sering muncul itu adalah serangan ulat. Kemudian ada kutu daun, ada semut, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, pemantauan rutin itu sebenarnya harus dilakukan, teman-teman. Dan apabila ditemukan tanda-tanda serangan hama, tindakan pengendalian harus segera kita lakukan. Yaitu dengan cara apa? Ya tentunya kita menggunakan insektisida itu harus dilakukan dengan secara bijak begitu ya teman-teman ya. Dengan memperhatikan dosis yang tepat hanya hanya untuk ketika diperlukan saja bagi teman-teman. Dan penggunaan insektisida yang berlebihan sebenarnya itu dapat berdampak negatif pada kesehatan tanaman dan lingkungan tersebut. Lalu pada aspek pencahayaan. Jadi teman-teman, tanaman kelapa sawit itu memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis. Tetapi pada tahap awal pertumbuhan, bibit itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung yang terlalu kuat begitu. Oleh karena itu, pada tahap pre-nursery itu sering kali digunakan naungan atau paranet untuk melindungi bibit dari paparan sinar matahari langsung. Terutama itu pada siang hari begitu ya teman-teman ya. Naungan ini itu sebenarnya tidak hanya melindungi bibit dari sinar matahari yang berlebihan, tetapi juga membantu menjaga kelembapan dari bibit tersebut atau di sekitar tanaman itu, begitu teman-teman. Dan untuk suhu dan kelembapan ya teman-teman ya. Jadi selain dari pencahayaan, suhu dan kelembapan itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Dan kelapa sawit itu tumbuh optimal
itu pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dan membutuhkan kelembapan yang cukup tinggi. Bibit di tahap pre-nursery itu harus ditempatkan di lingkungan yang memiliki sirkulasi udara yang baik gitu ya teman-teman. Ya, harus memiliki sirkulasi uh, udara yang baik serta dia harus terlindung dari angin kencang yang nantinya itu dapat merusak bibit muda. Jadi pemantauan suhu dan kelembapan itu perlu kita lakukan teman-teman secara berkala untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan itu sebenarnya tetap ideal bagi pertumbuhan dari si bibit tersebut. Seperti itu teman-teman. Tadi itu ada beberapa tahap secara umum yang saya sebutkan dalam pembenihan pranesari, teman-teman. Lalu bagaimana tahap secara terperincinya sebenarnya dalam pembenihan dari atau pembibitan dari kelapa sawit pranesari pada tahap pranesarinya. Nah, sebenarnya tahap pertama dalam proses pranursery itu adalah pemilihan bibit unggul yang menjadi penentu utama keberhasilan dari proses pembenihan atau pembibitan tersebut. Nah, benih kelapa sawit yang berkualitas tinggi itu harus um, apa namanya ya? Harus um, memiliki daya kecambah yang baik dan bebas dari penyakit begitu teman-teman. Jadi pemilihan benih itu umumnya dilakukan dengan membeli dari sumber yang sudah terpercaya seperti pusat penelitian atau perusahaan yang tersertifikasi, misalnya pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS di Indonesia. Jadi ada beberapa kriteria benih yang harus kita pilih gitu teman-teman. Nah ini benih yang dipilih itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ukuran dan bentuknya. Benih yang baik teman-teman umumnya itu berbentuk bulat atau oval ya, tidak cacat dan memiliki permukaan yang halus. Ukurannya itu harus seragam untuk memastikan pertumbuhan yang konsisten di seluruh batch per nursery nanti begitu. Kemudian kadar air. Nah, jadi untuk kadar air benih kelapa sawit itu sangat penting teman-teman untuk memastikan benih itu tetap segar dan siap